Apalagi sunnah sebelum sholat. Itu sih ya. Nah sekarang sunnah-sunnah yang dilakukan di tengah-tengah sholat. Jadi yang pertama sunnah sebelum sholat. Yang kedua sunnah-sunnah yang dilakukan di tengah-tengah sholat. Nah sunnah yang dilakukan di tengah sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama sunnah ab'ad. Yang kedua sunnah hayat. Ab'ad, yang kedua hayat. Ab'ad dari kata-kata ba'dun, seolah-olah bagian dari sholat. Seperti bagian dari sholat. Karenanya jika kita sengaja atau tidak sengaja meninggalkan sunnah yang ab'ad ini, disunnahkan, dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi. Ya. Sedangkan sunnah hay'ah itu dikerjakan atau tidak, ya monggo. Ditinggalkan sengaja atau tidak, nggak perlu sujud sahwi. Yang perlu sujud sahwi adalah sunnah hay'at. Ab'ad. Apa saja sunnah ab'ad? Yang pertama adalah tasyahud awal. Membaca tasyahud awal. Kenapa sunnah? Sebab dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari Muslim pernah dalam sholat duhur beliau tidak tahiyat awal, enggak tahiyat awal, berdiri dan tidak kembali lagi. Sebelum salam beliau sujud sahwi. Kata ulama Syafi'iyah, seandainya tahiyat awal itu wajib, fardu, pasti Rasulullah akan nambahi rakaatnya. Toh di sini enggak. Seperti hadis Dzul Yadain dalam Sahihain, Ashabus Sunan dan lain-lain. Rasulullah pernah sholat asar cuma 2 rakaat. Setelah itu salam, ditanya oleh Dzul Yadain, "Ya Rasulullah, aku siratus salatu am nasid?" Salatnya dikosor atau engkau lupa? Rasul menjawab, "Ma qusirat wala nasid, wa ma nasid." Enggak diqadha, enggak dikosor, aku juga enggak lupa. Kata Dzul Yadain, tapi salatnya 2. Oh, 2. Rasul nanya kepada para sahabat, tadi baru salat 2. Iya. Rasulullah nambahi 2 lagi. Gitu. Jadi untuk yang wajib, yang rukun, Rasulullah itu nambahi. Nah, sedangkan tahiyat awal kok enggak ditambahi? Berarti tahiyat awal hukumnya sunnah. Karenanya bagi yang kelupaan tahiyat awal sudah berdiri, nggak boleh balik lagi. Kenapa? Man talabbasa bi fardin fis salati la ya'udu ila sunnah. Siapapun yang sudah melakukan perkara wajib dalam sholat, nggak boleh balik untuk yang sunnah. Gitu. Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Seperti itu ketika mengajarkan sholat. Sudah berdiri, tahiyat awalnya lupa, diingetin nggak mau duduk. Selesai sholat kata beliau, beginilah dulu yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Unik, mau tak ceritain ke antum ya. Saya ngimami, mana ada orang blok F Geraha nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya ngimami di blok F Geraha dulu. Salat maghrib, saya kelupaan tahiyat. Oh ada Bu ya, Bu siapa? Orang blok F ada? Orang perempuan ada? Nggak ada. Tante Vivi? Nggak ada. Bu Tari? Nggak ada ya. Jadi saya udah berdiri, Allahu Akbar. Kan kelupaan. Makmumnya di belakang saya, subhanallah. Lah saya sudah tahu pakai mazhab Syafi'i seperti ini, nggak boleh balik lagi. Saya diam. Yang subhanallah semakin banyak. Subhanallah semakin banyak, hampir semuanya. Saya diam saja. Akhirnya satu masjid teriak, subhanallah. Sampai emak-emaknya kayak juga ikut teriak subhanallah. Saya bilang di hati, lah ini piye ya? Ya wis lah, saya ngalah. Akhirnya saya duduk lagi. Duduk lagi. Ya kalau pakai mazhab Syafi'i nggak boleh, bisa batal itu. Cuma masalahnya orangnya belum tahu lah terus gimana itu.
Eh? Akhirnya saya duduk lagi. Terus ya karena sudah lupa, saya sujud sahwi sebelum salam. Allahu Akbar. Kok yang nggak ada yang ikut sujud coba? Mungkin yang lupa kan sampean Pak Ustadz. Saya kan nggak lupa. Iya kan? Yang lupa kan sampean. Imam, saya nggak lupa, tapi bener ini. Nggak kayak gitu. Kalau imamnya sujud sahwi, kita harus ikut sujud sahwi. Gimana ceritanya? Imam sujud sahwi kok dibiarin sendiri gitu. Iya. Makanya setelah sholat saya ambil speakernya gitu, tak jelasin. Tahiyat awal itu sunnah. Kalau imamnya sudah berdiri, ngikut. Ya baca subhanallah, oh iya subhanallah. Tapi ngikut terus berdiri. Imam nggak boleh balik lagi. Kecuali kalau menurut ulama Syafi'iyah, kalau belum berdiri sempurna gitu. Jarak antara dia berdiri dengan duduk masih deketan duduk gitu, masih membungkuk. Subhanallah. Nah baru dia balik lagi. Udah berdiri sempurna, udah untuk yang fardu, nggak boleh balik untuk sunnah. Faham? Halo? Nanti kalau sholat sendiri juga seperti itu. Pak siapa mungkin? Pak Bambang. Allahu Akbar. Berdiri. Lah, artinya belum tahiyat awal ini. Jangan balik, terusin. Tapi ini dianggap rakaat kedua. Tambahi. Nanti rakaat kalau maghrib tambahi satu lagi. Nanti sebelum salam sujud, mudeng apa enggak? Paham? Ya. Itu yang pertama apa? Tahiyat awal. Tahiyat awal itu sampai mana? Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat awal. Paham ya? Tapi nanti di ulama Syafi'i akan ada sunnahnya. Nambahi sholawat kepada Nabi dunal al, tanpa keluarganya. Di tahiyat awal baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Setelah itu berdiri Allahu Akbar. Sunnah yang pertama dalam sholat adalah tahiyat awal. Yang kedua, as-sholatu ala nabi aqiba tasyahudil awal tadi. Membaca sholawat kepada Nabi setelah tahiyat awal. Kenapa? Gini, ulama Syafi'iyah itu punya kaidah. Kullu mahallin dzukira fihi ismullah yusannu fihi dzikru ismin nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kesempatan yang disunnahkan menyebut nama Allah, disunnahkan menyebut nama Nabi, kecuali doa-doa khusus yang memang diajarkan oleh Nabi tanpa menyebut nama Nabi. Gitu. Nanti tahiyat kita menyebut Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, maka disunnahkan juga membaca sholawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu taujihnya, salah satu dalilnya. Baik, kemudian yang ketiga adalah al-julusu lit tasyahudil awal. Duduk untuk tasyahud awal. Tasyahud awal sunnah. Melakukannya dalam kondisi duduk, maka mala yatimmu sunnatu illa bihi fahuwa sunnah. Perkara-perkara yang menjadi syarat terlaksananya sunnah, maka ikut menjadi sunnah hukumnya. Gitu loh. Jadi duduk tahiyat awal hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, as-salatu ala alin nabi ba'da tasyahudil akhir alladhi huwa ruknun. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi setelah tahiyat akhir. Sholawat kepada Nabi hukumnya
wajib di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hukumnya wajib rukun. Sedangkan sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad itu hukumnya sunnah. Tahu bedanya ya? Kalau sholawat kepada Nabi di tahiyat awal hukumnya apa? Sunnah. Sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat awal hukumnya apa? Enggak sunnah tahiyat awal. Li'anna tasyahudal awwala mabniyun ala takhfif. Tahiyat awal itu hukumnya adalah cepat, enggak lama-lama. Beda dengan tahiyat akhir. Saya tanya lagi, sholawat kepada baginda Nabi di tahiyat akhir hukumnya apa? Kalau sholawat kepada keluarga baginda Nabi di tahiyat akhir hukumnya sunnah. Ya, paham atau tidak? Baik. Kenapa sunnah? Karena itu diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa keluarga Nabi? Ya semua keluarga beliau, anak cucu beliau itu masuk keluarga. Istri-istri beliau masuk keluarga, masuk. Bahkan dalam satu qaul semua umat Nabi ini masuk keluarga Nabi. Ya. Fi maqamid doa, ulama Syafi'iyah kalau doa maksudnya wala alihi itu maksudnya adalah seluruh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika memaknai hadis bahwasanya semua nasab terputus kecuali nasabku, itu banyak ulama termasuk Syekh Ibnu Katsir dan banyak ulama Syafi'i memaknai nasab di sini adalah ma yantasibu ilaihi. Enggak hanya nasab keturunan, tapi nasab umat juga ini nyambung ke siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya?